Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dikisahkan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Salabah. Ia merupakan seorang hamba yang taat beribadah, rajin dalam mendirikan sholat dan menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika datang perintah zakat, malah zakatnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang menyebabkan zakatnya ditolak? Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ada sahabat yang bernama Salabah bin Hatib al-Ansar atau dikenal dengan Salabah. Ia adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Salabah termasuk orang-orang pertama yang menyatakan diri masuk Islam. Pada masa itu, Islam masih menjadi agama baru yang dibawa Rasulullah. Kehidupan Salabah sangat miskin dan kekurangan, namun ia terkenal sebagai seorang yang taat mengerjakan salat berjamaah bersama Nabi serta sahabat lainnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam heran, kenapa Salabah selalu pulang lebih awal selesai salat berjamaah. Berbeda dengan sahabat lainnya yang masih meluangkan waktu untuk berzikir serta bermunajat kepada Allah. Pada suatu kesempatan, ketika Salabah bergegas hendak meninggalkan masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggilnya. Setelah Salabah menghadap, Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Salabah, mengapa kamu buru-buru ketika selesai salat berjamaah?" Salabah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sebenarnya hamba ini seorang yang sangat miskin, kebetulan hanya inilah saja sehelai kain yang hamba miliki. Itu sebabnya, hamba tidak sempat menunggu lama sebab kain inilah yang dipakai oleh istri hamba yang kini sedang menunggu untuk salat di rumah." Pada suatu hari Salabah merayu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya bersedia mendoakan dirinya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya harta kekayaan. Mendengar permintaannya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya bersyukur dengan apa yang ada. Hal itu dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut pada saatnya Salabah lupa diri atas nikmat yang diterimanya. Hari berganti, Salabah kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar dikaruniai harta melimpah. Demi Zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi, maka karuniakanlah harta kepadaku, pasti aku akan memberikan hak-hak kepada yang berhak." Kemudian Rasulullah mendoakan Salabah agar diberi harta yang melimpah, lalu beliau memberikan sepasang kambing yang pada akhirnya berkembang sangat pesat. Kambing ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berbeda dengan kambing-kambing lainnya. Kambing ini layaknya ulat yang berkembang biak dengan cepat dan banyak dalam waktu singkat. Seluruh kota penuh dengan kambing Salabah. Akhirnya Salabah terpaksa berpindah keluar Madinah karena kambing yang dipelihara kian banyak dan kawasan ladang ternak sudah tidak mencukupi. Semakin hari semakin banyak kambing milik Salabah. Ia pun mulai sibuk dengan aktivitas barunya sehingga sering melewatkan majelis dan juga melewatkan sholat berjamaah. Lama-kelamaan, Salabah hanya datang ke masjid ketika sholat Jumat. Hingga pada akhirnya ia benar-benar tidak datang ke masjid lagi untuk sholat. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat kepada Salabah. Beliau bertanya kepada para sahabat, apa yang dikerjakan Salabah? Para sahabat menjawab, dia memelihara kambing yang banyaknya memenuhi desa ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, celakalah Salabah. Pada suatu ketika turunlah perintah Allah mengenai zakat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dua orang pemungut zakat dengan membawa surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan jenis-jenis harta benda yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Mereka juga diperintahkan supaya pergi ke tempat Salabah mengambil zakat binatang ternaknya. Juga mengambil zakat dari seorang lagi yang tinggal tidak jauh dari situ. Setibanya mereka ke tempat Salabah dengan mengenalkan diri sebagai pemungut zakat dan membacakan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, Salabah pura-pura tidak paham. Ia mengatakan bahwa zakat yang dikenakan itu sama saja dengan upeti atau pajak.
Kemudian Salabah meminta mereka datang sekali lagi ke tempatnya, sekembalinya mereka dari tempat lain. Setelah itu kedua petugas tadi mampir sekali lagi untuk memungut zakat dari Salabah. Salabah masih juga berdalih dan akhirnya dia mengusir dan meminta mereka pergi. Kedua petugas itu kemudian kembali ke Madinah dengan membawa zakat yang telah dipungut dari yang lain dan juga membawa berita Salabah yang enggan membayar zakatnya. Mendengar hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat marah dan berdoa semoga Salabah mendapat balasan yang seburuk-buruknya atas tingkah lakunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah mengenai kisah Salabah ini terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 75-76 yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Namun, ternyata mereka mengingkari janji. Quran Surah At-Taubah ayat 75-76. Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya, ada salah seorang kerabat Salabah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Salabah yang menjadi gemetar. Salabah pun pergi menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun, Rasulullah tak mau menerimanya dan bersabda, "Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Kemudian, Salabah yang sangat menyesal meleburi kepalanya dengan tanah sebagai wujud penyesalannya. Lalu, Rasulullah berkata kepadanya, "Itu karena perbuatanmu sendiri, sebab aku telah memerintahkanmu akan tetapi engkau tidak bersedia mematuhiku." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Salabah datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Namun, Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya dan berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia menerima darimu, bagaimana mungkin aku akan menerimanya?" Pada masa khilafah Sayyidina Umar, Salabah datang lagi untuk membawa zakatnya dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Sayyidina Umar pun menjawab, beliau berdua, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya darimu, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya?" Kemudian di masa pemerintahan khilafah Sayyidina Utsman, dia kembali datang untuk memberikan zakatnya dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Sayyidina Utsman juga menjawab, beliau tidak bersedia menerima zakat darimu, bagaimana mungkin aku akan menerimanya?" Beliau pun menolaknya. Salabah adalah salah seorang yang dimurkai Allah dan Rasul-Nya. Hingga akhirnya secara perlahan kekayaan Salabah menghilang dan bangkrut. Sampai saat Salabah meninggal dunia pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, zakatnya belum juga diterima. Demikianlah kisah Salabah yang kikir. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat bukannya bersyukur tetapi malah tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi umat muslim agar menghindari sifat kikir.